Nah, ini mata pencaharian ini yang menjadi dominan di sana. Ketika suami tidak menafkahi atau bertanggung jawab untuk mencari nafkah, di situ timbul kekerasan. Keluarga ini berperan aktif, melaporkanlah pihak si suami ini ke APH, aparat kepolisian, penegak hukum. Jadi pihak dari kepolisian, khususnya Polsek, melaporkan ke kami, kasih tahu, Bu Lurah, ini bagaimana ini? Ini ada suami istri berkelahi, tetapi apakah Posbankum siap? Arahkan datang di Posbankum. Nah, para legal dan kami sebagai juru damai di kelurahan itu berperan aktif. Nah, sekarang kita ke NTT, Nusa Tenggara Timur dan juga Kalimantan Timur. Nah, saya perkenalkan dulu nih. Ada Kepala Desa Songka, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur, ada Ibu Erni Damayanti. Ibu Wiljun Daita Bunga, Lurah Kelurahan Fatuveto, Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ada nggak yang dihadapi kasus-kasus yang misalnya menyangkut perempuan gitu? Itu kan nggak mudah untuk menyelesaikan itu kalau berkaitan sama perempuan. Betul. Di tempat saya pasti ada. Salah satunya kasus KDRT yang kemarin baru aja kita selesaikan dengan paralegal. Jadi di situ kita coba panggil ibunya, kita coba mediasikan dulu ibunya, karena kita tidak berani ketemu suaminya karena tadi ada kekerasan. Nah, di situ kita gali permasalahannya apa. Sempat kita coba minta bukti kalau beliau itu melakukan kekerasan terhadap sang ibu. Sempat kita minta videokan sama anak beliau, memang ada kekerasan. Itu pakai senjata tajam. Wah, itu luar biasa. Dan kita coba diskusi lagi bersama Bapak Babinsa dan Babin Kamtibnas bagaimana cara menyelesaikan ini. Nah, sempat kita diskusi dan kita coba laporkan ke polsek terdekat bagaimana penyelesaiannya ini. Setelah itu ternyata sang istri dan suami ini damai lagi, berbaikan lagi. Terus beberapa bulan lagi berkelahi lagi, berdiskusi, bermediasi lagi lah dengan kami di desa dan paralegal. Dan akhir ceritanya sang suami menceraikan istri dengan persyaratan sang suami pergi dari rumah, keluar dari rumah, dan hak anak dan hak rumah itu jatuh ke istri. Selesainya di situ. Berarti dia dalam perjalanannya, dalam prosesnya, kepala desa, lurah, paralegal itu Betul. memang berkoordinasi dengan stakeholder ya, Pak Des ya. Betul. Ada beberapa kasus, Mbak, itu yang sudah di pengadilan pun kemudian hakimnya minta Posbankum untuk menyelesaikan di desa. Itu juga ada artinya, apalagi kepolisian itu biasanya dikembalikan ke desa. Desa lagi, betul. Desa, gitu. Karena yang dinilai lebih memahami bagaimana kondisi yang sebenarnya dan lebih dekat secara secara emosional mungkin dengan para korban atau terduga pelaku itu adalah aparat desa, dan juga termasuk saat ini ada paralegal, ada Posbankum ya. Itu kalau di Bu Erni di Kalimantan Timur, kalau di Nusa Tenggara Timur ada juga nggak kasus-kasus yang dihadapi sama perempuan? Untuk kasus di Kota Kupang, khususnya di Kelurahan Fatuveto, itu ada di mana suami istri berkelahi, terus korbannya nanti anak-anak. Nah, kedua keluarga itu tentu ambil andil di dalam. Nah, banyak yang tidak memahami bahwa kalau kedua keluarga sudah masuk di dalam kedua korban, keluarga besar ini, maka itu akan menjadi tidak bagus. Nah, berdampak kepada anak dan juga berdampak kepada mereka berdua suami istri. Padahal mereka berdua ini masih saling suka akibat dari masalah ekonomi atau lingkungan sekitar yang ada di mana ada teman-temannya itu mengkonsumsi alkohol. Nah, ini mata pencaharian ini yang menjadi dominan di sana. Ketika suami tidak menafkahi atau bertanggung jawab untuk mencari nafkah, di situ timbul kekerasan. Betul. Seperti itu. Dan bagi kami, ketika suami istri, tentu keluarga ini berperan aktif,
melaporkanlah pihak si suami ini ke APH, aparat kepolisian, penegak hukum. Jadi pihak dari kepolisian, khususnya Polsek yang terendah itu melaporkan ke kami, kasih tahu, Bu Lurah, ini bagaimana ini? Ini ada suami istri berkelahi, tetapi apakah Posbankum siap? Arahkan datang di Posbankum. Nah, para legal dan kami sebagai juru damai di kelurahan itu berperan aktif. Maka kami mengundang semua yang bermasalah, baik itu kedua keluarga yang besar maupun kedua suami istri bahkan anak. Kami tidak mau mengorbankan anak karena ketika suami istri bermasalah, anak jangan menjadi korban seperti itu. Dan cara penyelesaian kami itu bahwa kedua belah pihak ini, keluarga besar ini, itu mereka meminta secara adat. Nah, di situ kami ambil jalan yang terbaik untuk mereka berdua. Apa itu, Bu? Nah, jadi kami buat bahwa kalau memang kedua belah pihak dari si korban ini mau untuk secara adat, tapi kami dari Posbankum tidak mau seperti itu karena berat. Kalau adat setempat ya, Bu ya, maksudnya. Contoh, memang di Nusa Tenggara Timur itu Kota Kupang itu berbagai macam adat, tapi ini khusus orang Sabu. Jadi adat itu berbicara bahwa jangan buatlah. Ini sanksi adat sangat berat. Nah, apa Bu sanksi adatnya? Bayar denda atau apa? Ya, bayar denda ini bisa dengan adanya bayar denda makan adat. Oh, makan adat besar jadi, dong. Akhirnya nggak adat, nggak lewat adat. Dengan cara untuk kembali memulihkan orang tua. Yaitu mungkin dengan cara kami mereka menyiapkan sarung, menutup kembali, membungkus kembali orang tua karena sakit hati anak perempuannya dibuat semena-mena seperti itu. Dan itu dinyatakan dengan rasa cinta kasih dan kembali lagi pulih untuk melakukan keaktifan. Itu merupakan suatu janji untuk suaminya tidak boleh buat seperti itu. Itu juga Bu, ada perjanjian perdamaian juga. Ada perjanjian adatnya juga itu dan perjanjian juga ada dan itu tertulis itu. Jadi itu kalau ada lagi berarti itu dibayar 2 kali lipat seperti itu. Supaya nggak terulang lagi. Iya. Gitu ya. Ini kita udah nanya sama netizen lewat medsos Kemenkum. Kita kasih pertanyaan yang sama sebenarnya ke netizen. Terus nih pertanyaannya nih. Seandainya Anda jadi kepala desa atau lurah, Anda diminta memediasi kasus KDRT. Anda cenderung memilih mengikuti hukum yang mana nih? 9% pilih hukum adat. Berarti nggak banyak juga yang kayak Bu Ina ya. Terus hukum negara 57%. Terus tergantung kejadiannya 35%, lumayan juga ya. Jadi masing-masing memang punya paradigma atau pandangan perspektif sendiri-sendiri gitu ya Pak Kris ya terhadap bagaimana pola penyelesaian. Tapi yang jelas mungkin karena tadi saya menyimaknya sih sepertinya nih karena yang menyelesaikan adalah warga atau bagian dari masyarakat itu sendiri. Jadi mereka jauh lebih memahami cara untuk menyelesaikannya. Dan itu ya Pak. Ibu Ina ini beliau sudah ikut pelatihan juru damai tahun berapa Bu Ina? 2025. Dengan Mahkamah Agung. Dengan Mahkamah Agung dan termasuk 130 yang diundang ke Jakarta dari 1.300 sekian. Dalam hal ini pemerintah, Bapak Wali Kota juga dan semua jajaran itu mendukung Posbankum itu ada di 51 kelurahan. Namun Fatu Veto mengambil sesuatu hikmah yang baik karena warganya sudah tahu bahwa dengan adanya sosialisasi dari kami, tentu warga tidak lagi untuk lari ke APH, lebih takutnya ke Posbankum. Dan akhirnya Ibu bisa menggabungkan itu ya, pengetahuan hukum yang diberikan sama Mahkamah Agung dan mungkin pelatihan-pelatihan dari Kemenkum gitu ya, akhirnya bisa digabungkan dengan nilai-nilai lokal. Betul. Mungkin kalau Bu Erni pernah nggak ada kasus misalnya sengketa jalan publik jalan umum gitu ya? Pernah ada terjadi kita terkait kasus sengketa lahan, adanya untuk jalan tani Pak, perkebunan Bu. Iya. Nah bukan hanya untuk perkebunan saja, tapi untuk ini memperluas halaman masjid, parkiran masjid. Itu kan fasilitas umum ya? Iya, fasilitas umum, betul. Nah, yang punya lahan ini adalah milik pribadi. Nah, awalnya beliau tidak mau membebaskan lahan itu karena posisi lahan itu adalah masih rumah.
Nah, dengan itu dari panitia masjid dan warga sekitar coba kita merundingkan bagaimana jalan ini bisa dibebaskan untuk usaha tani, teman-teman yang berkebun, dan bisa untuk fasilitas umum yaitu masjid. Coba kita diskusi pertama, mediasi pertama dengan yang mempunyai lahan, awalnya memang tidak mau. Kita coba pendekatan lagi, permasalahan beliau itu tidak mau yang bagaimana. Terus mediasi pertama memang belum selesai Pak ya, karena mungkin katanya masih mau diskusi dengan keluarga apakah memang ini harus bisa kita lepaskan. Lanjut lagi, kita coba lagi untuk diskusi kedua dengan semua masyarakat yang ada di RT 4, 5, sama 9 Pak. Kita diskusi lagi, kita ajak lagi yang mempunyai lahan karena memang ini sangat kita butuhkan. Dan alhamdulillah beliau mau membebasi lahan ini tapi dengan adanya ganti rugi. Dengan adanya ganti rugi itu juga belum selesai Pak. Prosesnya lumayan panjang ya Bu ya. Beliau menyebutkan ganti ruginya lumayan mahal. Nah, jadi kita juga bingung untuk menyelesaikan ganti rugi ini bagaimana caranya. Setelah itu kita diskusi dengan masyarakat bagaimana cara kita mengganti rugi ini karena nilainya tidak mudah. Ternyata coba kita diskusikan lagi. Alhamdulillahnya masyarakat kita mau bergotong royong. Ya, mau bergotong royong untuk ikut mengganti rugi lahan ini. Jadi lumayan kemarin itu dari beberapa RT itu kita minta satu orang berapa. Sudah terkumpul. Jadi terkumpul dan alhamdulillah untuk akses jalan ke kebun masyarakat ini bisa dan untuk akses parkiran masjid ini juga bisa. Jadi ya alhamdulillah dengan adanya juga teman-teman dari Posbankum paralegal ini bisa menyelesaikan hal-hal. Itu juga Sudah ada perjanjian dibuat? Mungkin kwitansi, lebih ke kwitansinya ya, jual belinya, iya, ganti ruginya gitu. Betul. Iya. Gitu. berapa bulan selesai? Wah lumayan Pak, itu mungkin bertahun-tahun. Alot juga kalau soal tanah ya. Betul. Tapi alhamdulillahnya yang mempunyai tanah mempersilahkan untuk membangun. Iya, karena kan memang untuk fasilitas umum gitu. Jadi tidak sampai harus ke yang lebih tinggi lagi di desa pun bisa dengan musyawarah itu. Betul. Oke, kita lihat ada pertanyaan dari netizen nih. Kalau misalnya nih kita tampilin di layar. Oke, dari semua kasus yang sudah dimediasi sama Ibu Ina dan Bu Erni, pernah nggak ada keputusan yang sampai sekarang masih terus Ibu pikirin dan pertanyakan ini bener nggak ya solusinya gitu? Ada nggak? Sempat bingung nih apa ya solusinya? Pernah nggak? Sepertinya pernah sih. Kita juga bingung ya. Ini seperti galau antara membela masyarakat untuk umum atau individu karena mereka mempunyai hak sama-sama gitu. Iya sih, kalau soal tanah tadi kan yang Bapak itu juga punya hak dong, karena itu milik pribadinya. Iya, betul. Tapi kan masyarakat juga butuh fasilitas. Oke, terus ada lagi nih kita ambil ya, ada dari kolom komentar coba kita lihat. Kalau bicara dari perspektif keadilan substantif, wah ini jago hukum nih kayak nanya nih. Pernah nggak ada momen di mana keputusan diambil itu secara prosedur udah oke, tapi secara keadilan sebenarnya masih ganjel? Mungkin ada pernah ngalamin, kalau Bu Ina pernah nggak? Itu saya nggak pernah alami itu karena begini. Jagoan nih. Karena di saya itu penjual tanah dengan pembeli, tapi penjual tanah ini tidak memberikan akses jalan untuk lingkungan warga yang mungkin ada 20 kakak yang di belakang. Hampir sama kasusnya berarti ya? Iya, hampir sama. Cuman itu berjalan 10 tahun. Nah 10 tahun masih ada suaminya seperti itu dan anak-anaknya. Nah apa yang kami ambil dari laporan yang diberikan oleh warga sekitar karena tidak ada akses jalannya. Maka dari situ kami bukan menyelesaikan saja di Posbankum, tetapi kami menyelesaikannya langsung di lapangan. Jadi kami panggil semua pembeli, penjual, semua para saksi sebelah menyebelah bersebelahan tanah, maka kami minta bahwa
tanah ini dijual, tentu ada akses jalan yang harus dikasih. Seperti itu. Ketika akses jalan itu dikasih atau dijual, berarti dia bukan jual tanahnya seluruhnya, terus tidak ada akses jalan. Ini yang kami memberikan pemahaman kepada penjual. Nah, kami juga bersyukur karena dalam dana pemerintah yang untuk infrastruktur ini itu ada. Dan hal itu yang saya ambil kesempatan supaya bagaimana akses jalan ini, karena pengeluhan warga itu bahwa ketika ada kematian, ada kecelakaan atau ada sakit, tentu Susah mobil itu tidak bisa lewat. Nah, seperti itu. Maka saya bilang begini, kalau Anda tidak berikan jalan, maka saya akan eksekusi semua untuk tidak tinggal di sini. Dan Anda tidak boleh melakukan hal apapun di kelurahan. Itu saya bilang. Dan ternyata orang tua ini, suami istri ini langsung bilang, Mama, kami mau. Kami mau. Itu sesuatu yang luar biasa. Jadi Tegas paralegal. ya. Paralegal. Ibu Lurah tegas Siap. banget Ibu Lurah. Paralegal juga langsung melakukan membuat apa yang mereka bisa. Jadi saya hanya ambil dari sisi sosialnya saja. Oke. Tetapi dari sisi Secara hukum legalnya itu paralegal silakan maju. untuk mau memberikan arahan untuk mereka pasal mana yang mengena kepada mereka. Seperti itu. Jadi saya ya mengambil itu sebagai sesuatu yang baik untuk mereka. Jadi tidak lama kemudian dana saya kan memang ada, dana Iya. pemerintah, dana kelurahan itu untuk infra. Nah, di situ ketika sudah saya bilang warga eksekusi. Dan di situ sudah dilakukan dan warga juga di situ meminta terima kasih. Iya, Jadi ada sebelah menyebelah tanah yang mereka punya, yang pembeli juga mereka rela memberikan 1 meter, dari sebelah juga 1 meter seperti itu. Adil, Jadi ya. tidak ada biaya atau apapun yang dikeluarkan seperti itu. Wow, ini luar biasa ya. Berarti kalau misalnya nilai-nilai lokal, leadership lokal gitu ya Pak ya, akhirnya kemudian bertemu, akhirnya ya tujuan hukum itu sendiri sebenarnya bisa terwujud, itu keadilan ya, semuanya bisa terselesaikan. Itu yang jadi tujuan utama kenapa Posbankum itu ada. Betul. Ini kisah-kisah nyata gitu ya. Iya betul, dan memang permasalahan juga memang permasalahan khas di desa kelurahan Betul. kan memang itu. Posbankum itu karakteristiknya ini jauh sebelum menjadi perkara. Oke. Itu sudah selesai di Posbankum. Ketika RJ itu berarti kan dia harus sudah memenuhi masuk unsur. hukum dong Sudah ya. memenuhi unsur. Nah, ini jauh sebelum dia menjadi perkara, Oke. itu sudah selesai di Posbankum. Nah, Oke. dalam konteks penyelesaian ini kan dimediasi ya, tapi untuk preventifnya sebelum dimediasi itu mungkin layanan informasi hukum, konsultasi hukum itu juga mungkin Oke. perlu disosialisasi. Jadi semacam Misalnya. literasi hukum gitu Iya, ya Pak itu ya. juga perlu digalakkan Oke. di Posbankum yang ada. Oke, jadi juga menjalankan fungsi pencegahan sebenarnya Betul, ya. betul. Oke. Luar biasa, udah 83.980 Posbankum di seluruh Indonesia. Semoga bisa berkontribusi untuk bisa mewujudkan keadilan, tidak harus melalui jalur hukum ternyata, tapi juga bisa melalui mekanisme yang disediakan di Posbankum. Makasih ya Bu Erni, makasih ya Bu Sama-sama, Ina Ibu. sudah datang ke Jakarta jauh-jauh dari NTT dan juga Kalimantan. Sukses selalu buat ibu-ibu. Semoga semua masalah di sana bisa diselesaikan. Amin. Makasih Pak Kris, juga makasih ya. Terima kasih, Mbak Misi. Terima kasih. Terima kasih. Anda juga kalau lagi ada masalah hukum atau bingung nih sebenarnya aturannya kayak gimana ya, coba ke kantor kelurahan atau kantor desa, di situ ada Posbankum dan bisa tanya dan dapat jawabannya di sana. Terima kasih udah nonton, sampai ketemu di lain kesempatan.